Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tipe ulun tentang titik, garis, dan sudut, dan juga segi 4 dan segi 3. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar, tentukan besar sudut ACB. Jadi ini sudut dalam 3 huruf. Sudut ACB berarti sudut C. Titik sudutnya dari tengah. Sudut ACB berarti sudut C. Nah, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Sudut A masih dalam bentuk variabel. Sudut A atau BAC atau bisa dibalik CAB. Intinya titik sudut atau huruf A ini dari tengah. Sudut A sama dengan 2x derajat tambah sudut B atau ABC atau bisa dibalik CBA. Nilainya adalah 3x kurang 5 derajat tambah sudut C atau yang ditanya sudut C ACB atau BCA. Nilainya adalah 2x tambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Agar mudah dalam perhitungan, kita hilangkan derajatnya. 2x tambah 3x kurang 5 tambah 2x tambah 10 sama dengan 180. Kita kelompokkan yang sejenis. 2x tambah 3x tambah 2x kurang 5 tambah 10 sama dengan 180. 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7. Variabelnya x. 7x. Negatif 5 tambah 10 atau utang 5 bayar 10 sama dengan dapat kembalian 5 berarti positif 5 atau kita balik 10 kurang 5 sama dengan 5. 7x tambah 5 nilainya adalah 180. 7x sama dengan 180 kurang 5. Ini tambah lawannya kurang, pindah jadi kurang. 7x sama dengan 175. 180 kurang 5, 175. X sama dengan 175 bagi 7 per 7. X sama dengan 25. Jadi langkah pertama kita tentukan nilai X karena ini sudutnya masih dalam bentuk variabel. Lalu kita cari nilai sudut yang ditanya. Sudut yang ditanya adalah sudut ACB atau sudut C ini. Sudut C adalah 2x tambah 10 derajat. Kita substitusikan atau ganti nilai X ini dengan angka 25. 2x tambah 10. 2x artinya 2 kali X. 2 kali 25 tambah 10. 2 kali 25 sama dengan 50 tambah 10 sama dengan 60 derajat. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah 60 derajat. Nomor 2. Nomor 2, disajikan gambar seperti ini, materi tentang garis dan sudut. Yang ditanya hubungan sudut B dan P. Langkah pertama, kita harus tahu, kita harus tentukan sudut dalam yang mana. Sudut dalam adalah bagian dalam ini, bagian dalam dari dua garis yang sejajar ini. B, C, P, dan S. Ini namanya sudut dalam. Yang di dalam dua garis sejajar ini namanya sudut dalam. Sudut luar berarti yang di luar garis sejajar ini. A, D, I, R. Sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak artinya dia di bagian dalam, sudut dalam, dan lurus, dalam dan lurus, dalam dan lurus. B temannya P, C temannya S. Sudut luar sepihak, bagian luar, ingat sudut luar dan juga lurus. A temannya Q, D temannya R. Sudut dalam berseberangan, B temannya
S. Artinya berseberangan dengan garis potong ini. Dia silang. B temannya S, C temannya P. Sudut luar berseberangan. Lihat sudut luar, lalu kita silang. A temannya R, Q temannya D. D temannya Q. Jadi hubungan sudut B dan P, B dan P sama-sama di dalam dan lurus, berarti dalam sepihak. Jadi hubungan sudut B dan P adalah sudut dalam sepihak. Nomor 3. Perhatikan gambar yang ditanya besar pelurus sudut KLM. Ini tentang sudut pelurus, sudut yang berpelurus. Sudut yang berpelurus. Nah, jumlah sudut berpelurus adalah 180 derajat. Di sini ada dua sudut yang membentuk garis lurus ini, yaitu sudut KLN dan sudut NLM. Sudut KLN atau yang bagian ini sama dengan 3x tambah 15 derajat. Sudut NLM nilainya adalah 2x tambah 10 derajat. Jumlahnya adalah 180 derajat. Kita operasikan. Gabung yang sejenis. 3x temannya 2x. 15 temannya 10. Nilainya adalah 180 derajat. Agar mudah kita hilangkan derajatnya dulu dan kurungnya. 3x tambah 2x 5x. 15 tambah 10 sama dengan 25. 5x sama dengan 180 kurang 25. 5x sama dengan 155. X sama dengan 155 per 5. X sama dengan 31. Nah, setelah mendapatkan nilai X, kita tentukan besar pelurus sudut KLN. Jadi pelurus sudut KLN ini artinya bukan sudut KLN. Pelurus sudut KLN adalah yang di sebelah ini. Yang sudut yang di sebelah ini atau NLM. Jadi sudut NLM sama dengan 2x tambah 10. Kita substitusikan x sama dengan 31 ke dalam ini. 2x tambah 10. 2 kali 31 tambah 10 sama dengan 62 tambah 10 sama dengan 72 derajat. Jadi sudut pelurusnya adalah sudut NLM. Nilainya adalah 72 derajat. Yang berikut materi tentang segi 4 dan segi 3. Sebidang tanah berbentuk trapesium dengan panjang sisi sejajar 10 meter dan 18 meter serta tinggi 8 meter. Jika harga tanah 150.000 per 1 meter persegi, maka harga seluruh tanah tersebut adalah. Nah, ini soal cerita tentang segi 4. Khususnya trapesium. Ini soal penerapan tentang trapesium. Kita harus tahu luas trapesium, karena luas tanahnya berbentuk trapesium, berarti luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium per 2. Nah, jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah 10 dan 18. Berarti 10 tambah 18 kali tingginya adalah 8 meter. Dalam perhitungan kita hilangkan satuan dulu. 10 tambah 18 kali 8 per 2. 10 tambah 18, 28 kali 8 per 2. 28 kali 8 sama dengan 224. Bagi 2. Sama dengan 112. Nah, luas trapesium atau luas tanah itu adalah 112 meter persegi. Nah, yang harga tanah per meter persegi, per 1 meter persegi adalah 150.000. Berarti harga seluruh tanah adalah 112. Luas tanah ini kali dengan harganya. Harga per meter, luas tanahnya kan 112. 112 kali 150.000 sama dengan 16.800.000.
Jadi harga tanahnya adalah Rp16.800.000. Yang kedua, disajikan gambar gabungan bangun datar seperti ini. Yang ditanya keliling bangun datar ini. Dan ini bentuknya persegi panjang, tapi digabung modelnya seperti ini. Nah, ditanya keliling. Untuk memudahkan perhitungan, kita lihat seperti ini. Kalian lihat gambar di sini. Yang diketahui dalam gambar adalah angka-angka yang ditulis menggunakan angka-angka yang ditulis warnanya ungu. Angka-angka yang warnanya ungu. Ini 32 cm, 11 meter, 11 cm, 15 dan 9. Nah, yang warna biru ini kita yang tentukan. Nah, di sini. Kalau yang satu garis ini artinya satu garis ini atau satu ruas ini lambangnya sama, berarti ukurannya juga sama. Di sini 9 cm, berarti sebelah di sini juga 9. Otomatis bagian bawah ini juga 9. Lalu di sini 15. Untuk ini, ingat yang tinta biru ini yang baru ditentukan nilainya. Ini untuk garis ini berarti 15 tambah dengan 9 sama dengan 24. Nah, untuk garis ini, yang ini dari sini ke sini, garis ini tambah yang ini, keseluruhan dari atas ke bawah adalah 32 cm. Lalu tinggal kita jumlahkan. Kelilingnya adalah, kalau ditanya keliling, kita tinggal jumlahkan garisnya, garis pinggirnya. Ini dari sini, 1, 32, tambah 9, tambah 24, tambah keseluruhan dari ini. Yang ini tambah yang ini, 32, tambah 9, tambah 11, tambah 15, tambah 11, tambah 9. Nilainya adalah 152 cm. Yang terakhir, disajikan gambar segitiga seperti ini, segitiga yang berimpit seperti ini. Ini penerapan segitiga, langsung ini materi penerapan segitiga, khususnya tentang teorema Pitagoras. Sini segitiga siku-siku, seperti ini. Yang ditanya adalah panjang KM. Nah, langkah pertama kita harus tentukan panjang KM terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Atau sisi miring ini kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Sisi miring adalah jumlah kuadrat dari dua sisi lain. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lain. Nah, ini KM pangkat 2 sama dengan KL pangkat 2 tambah LM pangkat 2. Sama dengan 24 pangkat 2 tambah 18 pangkat 2. Sama dengan 576 tambah 324 sama dengan 900. Agar hilang pangkat, maka pasang akar. Pangkat 2, lawannya adalah akar 2. Akar dari 900 adalah 30. Nah, ini KM, kita baru tentukan nilai KM. Lalu yang ditanya adalah KN. Berarti di sini, KN ini adalah sisi miring dari segitiga KMN. Jadi ini ditanya KN kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lain, yaitu KN pangkat 2 tambah MN pangkat 2. Sama dengan 30 pangkat 2, KN ini yang baru kita dapat, tambah 16 pangkat 2. Sama dengan 900 tambah 256, sama dengan 1156. Agar hilang pangkat, pasang akar. KN sama dengan akar 1156. KN sama dengan 34. Jadi panjang KN adalah 34 cm. Dari materi kita hari ini, sekian. Jika ada kesulitan, silahkan kalian bertanya langsung di nomor WA Ibu. Selamat pagi.